packing-packing ya teman-teman ya. Tapi BSC versus Nova akan kita saksikan untuk game yang kedua, Fiskalodi. Itu dia. Tapi tadi aku dan Cimomo itu ngomong realita teman-teman. Karena memang sudah terjadi. Langsung di pause gaming kayak gini nih ya. Kayaknya ada yang terjadi dari tim BSI. Kayaknya ya mungkin device-nya ada yang ini kali ya. Copot kali ya LAN-nya ya, kita nggak tahu. Jadi kalau misalkan dari early game ya. Menurutku, prediksiku. Kalau misalkan pola serangan yang dipunya sama tim BSI di sini berjalan dengan baik. Lunanya sih sulit buat beradaptasi ya. Dan semoga aja Lunanya nggak start dari merah. Iya, Lunanya ya jangan sih. Tapi aku kemarin jadi pertanyaan tahu, Fis, meskipun kamu kemarin nyapuin ya. Tapi aneh banget Luna start dari merah tuh menurut aku aneh. Iya. Tapi karena udah pasti ya gak sih gimana ya? kayak kalau misalnya lu lawan lu Luna, lu pasti bakal berusaha nih untuk ngecek dulu lah. Ya kan, Ya. ngecek oh birunya masih ada gak nih? Kalau gak ada yaudah yuk kita colong. Nah pas kejadian kemarin tuh gitu. Wah gak ada orangnya bang. Ambil bang, ambil. Iya. Bisa. kan? Sebenarnya memang kalau misal Luna tuh bagusnya dari biru ya. Karena dia lebih cepet kan. Dia nggak worry dengan mana pool lah. Kita tahu biasanya orang-orang tuh main Luna tuh bikin evolution stone-nya setelah item setengah jadi dari rune blade itu udah kelar. Ya kan? Nah kalau misalkan startnya dari biru, lu nggak worry tuh dengan evolution stone yang di peringkat ke item ketiga baru dijadiin gitu. Sedangkan kalau misalkan start dari merah, evolution stone-nya dibikin nanti ya itu lumayan PR karena ketika dia udah jadi di Azure Golem, udah nyampe di Azure Golem, itu tuh dia mana pool-nya nggak 100% ada gitu. Mana pool-nya palingan juga setengah apa nggak seperempat dari yang udah ada. Jadinya kalau misal nggak ada, Azure Golem udah diambil sama musuh, puasa bener-bener puasa Lunanya Ji. Udah mah belum level 4 puasa lagi. Nggak enak banget itu pasti. Makanya lebih gampang buat di-punish juga gak sih? Dengan Betul. apalagi tidak ada blue buff-nya ya. Repot. Ya tapi emang plus poinnya kayak yang kemarin aku bilang, kalau misalkan gak diganggu, Azure Golemnya jauh lebih lama bisa dipakai buat ngegeng ke dua lane. Benar. Kalau misalkan Azure Golemnya diambil awal kan paling bisa mainnya satu lane doang nih dia pakai buff biru ya kan? Iya sih. Tapi aneh tetap Ketika- Fizz. Luna kalau nge-start dari blue buff tuh aneh banget menurut aku. Iya, biasalah. Kita kan punya perspektif masing-masing. Mungkin dari player juga bisa punya jawaban juga sendiri kali ya. Dan wah ini saking deg-degannya guys, ini sampai ada pause yang lumayan lama juga nih ya. Jujur ya, kalau misalkan dari game yang kayak gini ya, ini game yang mendebarkan sekali. Walaupun ini upper bracket, walaupun mereka punya nyawa tambahan setelah ini kalaupun kalah ya Ci. Iya, benar. Tapi kita sebenarnya agak penasaran sih. Kenapa BSI itu terkadang gampang banget terkena comeback ya? Padahal kalau ngomongin masalah keagresivitasan, BSI emang lebih agresif dibandingkan Nova sih. Dan berarti kan PR-nya adalah gimana caranya mereka bisa nahan atau mungkin ngejaga tempo permainan mereka supaya nggak di comeback gitu sama lawannya. Betul. Kalau adu hero comfort ya, kalau menurutku ya dengan line up yang kayak gini nih ya, ini udah pasti sih Nova agak sulit buat mereka nahan Lunanya sih. Karena Luna tuh lebih flex dibandingkan dari Musashi. Musashi tuh kalau misalkan clear minion sendirian di lane gitu kan, lagi 4-1 nih misalkan, terus Musashi atau Lunanya sendiri, itu lebih enak pakai Luna. Karena dia lebih bisa keluar dibandingkan dari Musashi gitu. Karena dia kedua kali ngeblink Ji, new moon-nya gitu. Yang satunya ke reset dan yang satunya lagi langsung muter cooldown kan. Tapi jauh tuh ngeblinknya. Sedangkan Musashi cuma sepetak doang. Dan ada first blood nih, Swan. Ya ampun main Dharma tapi kena first blood. Apa gunanya? Tapi memang ini belum timingnya Dharma ya. Level 1 tuh enak kalau kita pakai Fatih. Karena King's Blade-nya bisa di-tap 3 kali dan langsung ada 3 stack pasif Cimo. Iya sih. Tapi kalau misalnya kita ngelihat emang Nova early sering banget kena first blood ya. Tadi juga gitu waktu di game yang pertama. Jadi awalnya tuh emang sebenarnya BSC udah pegang momentum banget guys. Tapi ya sayangnya gitu kalau misalnya emang tim yang nggak bisa ngejaga tempo permainan pasti gampang didapetin celahnya sama lawan terus bisa di comeback. Jadi kayak tadi si Swan ke pick off jadi first blood buat BSC itu kayak udah hal yang biasa deh. Betul, karena jujur ya, waduh ini ada yang habis nge-tag kita ya kan. Tadi kan ada yang nonton di bioskop nih Ci ya. Ternyata muka kita terang sekali di sana. Segede layar ya.
Iya. Dan ini dia. Never surrender, maju semangat untuk pasukan Malaysia. Keren, tapi kok benderanya Indo. Oh iya, dari Mr. Pejal ya. Oh, tapi Swan tumbang untuk yang kedua kalinya. Dan Fatih emang kuat di early juga sih. Makanya kenapa mungkin ini Dharma bakal agak sedikit sulit ya. Ketinggalan level semakin jauh nanti Swan. Dan sekarang Siang udah hampir mau level 5, Swan masih tertahan di level 3. Wendy kali ini bakal coba untuk nahan di area midnya aja. Dia udah ngeliat ada rotasi dari Fatih tadi. Tapi kayaknya udah ngasih informasi kalau Fatih udah kembali ke laning atas. Dan Wendy bakal maju ke area depan kali ini ngasih sedikit basic. Dan winning strategi yang bakal ditabein tentunya sama Dian yang punya Anining Soro, jadi nggak akan jadi masalah untuk seorang Suhong. Suhongnya masih bisa untuk recall mundur. Dan Waypit masih stay di area mid bersama dengan CY. Setelah tadi ada melakukan sedikit invasi, tapi dari Siang juga kembali ke laningnya. Swan kayaknya harus agak sedikit main sabar nih. Karena ini Siang sebenarnya salah satu pemain yang menurut aku class leader yang bener-bener berani juga dari BSC sendiri. Jadi emang kuncinya itu bukan di Musang King doang sebenarnya dari BSC. Siang ini juga selalu dapetin momentum-momentumnya yang penting banget untuk tim fightnya BSC. Udah pasti ya, karena kita juga dari kemarin udah mention kalau misalkan dari tim Malaysia itu punya class lane yang emang jago-jago guys. Kita nggak bisa pungkiri ya. Kadang tuh Malaysia itu memberikan kita gameplay yang menarik ya, khususnya dari jungler dan juga class lane-nya. Ya, contohnya Swan, Guan Yu, nah itu pasti selalu dicontek. Kita tuh selalu menyontek mereka guys. Dan kita itu ya, kedatangan beberapa player dari Malaysia itu datang dengan multi role juga. Nggak cuman di satu role jungle aja, tapi ada yang di mid lane kan. Kayak contohnya LCC, terus ada juga kayak di class lane kayak contohnya Guyu gitu kan. Dan waduh, ternyata ada kombinasi serangan dari Muci dan CY yang langsung tertackle gitu aja. Ini bagus posisi dari JR-nya ya, karena mereka nggak bisa ngincer JR di menit segini. Mungkin nanti menit 4 ke atas Cimo, baru bisa tuh mereka ngedep ya. Iya, jadi emang harus agak sabar ya kalau pengen ngincer ke arah GR juga. GR-nya level 6 dan dari segi item memang belum ada yang jadi sih dari kedua farmland. Dan kali ini 3 pemain masih stay di area mid, masih dengan Wendy, CY dan juga Waypit. Sementara GR bakal ngasih pressure di area bawah untuk Mucinya. Meskipun Muci bakal ditinggal sendirian, tapi dia cukup bisa survive ya tanpa ada bantuan dari Waypit. Makanya kenapa Waypitnya lebih sering untuk megang kontrol di area river dan juga di area midnya. Karena memang Muci di range tipikal yang bisa untuk survive sendiri di landingnya guys. Meskipun lawannya adalah Marco Polo yang punya true damage dengan revolvernya. Dan kali ini dari Nova mereka berhasil untuk mendapatkan buff Tyrant pertama mereka. Dian bakal langsung mulai melakukan eksekusi. Udah kelar level 4, sekarang kedua rumornya udah mulai nih ngelakuin tugasnya untuk nge-cover ke arah class lane-nya. Dan Wendy winning strateginya masih belum memiliki damage yang cukup, tapi at least cukup untuk nge-zoning dan membuat Muci bisa menghancurkan satu buah tower pertama untuk Nova. Sejauh ini rapi banget gak sih Ci? Sejauh ini rapi banget dari yang kita lihat ya, dari tim Nova. Even mereka udah kehilangan 2 kali Swan ya, tapi goldnya itu nggak terlalu jauh loh mereka. Mereka bahkan lead dari overall growth. Ada duel terdekat di sana yang bakal langsung connect begitu juga. Ada 3 blessing yang akan langsung dinyalakan dari seorang Siang. Namun datangnya Mournful Tempo memberikan stun dan juga Nining Soro memberikan buying time. Namun Swan 3 kali tumbang, 1 kali lagi dapat piring cantik. Dan ada push di area mid lane dari seorang Wendy yang nampaknya belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Tidak seperti BSI yang sudah membungkus 1 Clash Lane Outer Tower, Cimo. Iya. Dan ini bakalan ngebuat dari pemain-pemain Nova harus mulai aware ya sama lane-nya Fatih menurut aku. Dan di area bawah Wendy mengejar ke arah Musang King, masih bisa bertahan, masih punya shield tambahan juga dari Luna ya. Jadi damage-nya dari Wendy memang masih butuh beberapa item lagi nih supaya bisa langsung instant kill ya dari winning strateginya. Karena baru jadi ke arah inside tabletop-nya aja untuk ngeregen dia punya HP. Dan bahkan dari cooldown-nya juga nanti mungkin harus dibikin juga sama Wendy ya. Dan Waypit kali ini bakal buka vision terlebih dahulu baru mau masuk. Ini yang nyebelin dari roamer tuh gitu guys, mau buka vision tiba-tiba ada yang keluar, yaitu revolvernya sama Marco Polo. Jadi harus maksain Waypitnya untuk ngebuka dengan 1 buah outburst. Tapi kali ini ada Swan yang ngebuka truth mantra dan itu dia langsung balas dendam terlaksanakan ternyata Miska.
Gokil, skin 7000 token memang sangat berbeda teman-teman. Dan Wendy menembak kali untuk yang kedua kalinya. Namun ada Anenik Zoru juga yang langsung warning menuju kedua player sekaligus di sana. Di balik itu ada Luna yang menggila. Di belakang dengan Neumunia. Berhasil mendapatkan satu backlane dari seorang Wendy. Dan double kill ke tangan seorang CY juga. Masih coba buat juking. Ada Illuminating Slash. Dan masih bisa keluar juga dengan steering step dan juga New Moon. Menggila Musang King. Masih bisa dapat Swan juga. Tumbang untuk yang keempat kalinya. Masih coba buat di dance kembali. Musashi still alive, but no, karena triple kill dari fight ini. Congratulations banget Musang King, ini total DPS 50% dan tadi New Moon-nya bisa ngejar sampai ke Wendy. Itu gimana ceritanya, Cimo? Itu blunder gak sih hitungannya Nova? Harusnya mereka udah mulai disengage tuh pas posisi mereka ngincer ke arah Musang King yang mati. Terus mereka tahu posisi ada GR di area Azur Golem. Harusnya mereka udah mulai disengage karena udah nggak ada lagi resource skill yang dimiliki sama pemain-pemain Nova. Dan tadi aku pikir nggak bakal dilanjutin. Nah di posisi ini kan si Swannya dapetin satu nih. Nah ya kan si Swan dapetin satu, Wendy tumbang. Nah di sini harusnya, nah ini Swan dapetin satu nih. Nah harusnya udah balik. Karena mereka nggak berhasil dapetin Musang King. Nah di sini aku pikir bakal udah pada pisah-pisah, tapi ternyata enggak karena JR-nya megang kontrol di area sungainya. Jadi nutup jalannya si CY sama si Swan tadi. Tapi Waypit-nya jadi ngorbanin diri dia juga. Padahal dia pengennya coba nge-cover CY tadi sebenarnya pakai Living Savior. Malah jadi bocuan ya teman-teman ya. Nggak Jadi cuan rugi. sama sekali ini. Bawa kerugian justru buat tim Nova. Setelah double kill dari CY, mereka melanjutkan fight-nya ya. Malah kalah semua guys. Ini berdampak buruk sih. Karena Lunanya yang dapat banyak hal. Luna yang dapat gold gain di fight sebelumnya guys. Jujur ya, ini pasti udah kaya banget. Karena dia tadi aku lihat ya, udah ada August Word, rune blade-nya udah jadi, dan sebelumnya udah ada Insatiable juga. Padahal Insatiable-nya sebelum fight itu belum jadi yang item mentahnya loh. Buku yang merah itu belum ada loh guys. Sekaya itu berarti dari fight sebelumnya dia udah bisa ngantongin mungkin ya sekitar angka 750 sampai 800-an gold sih dari seorang Musang King. Dan gold network juga udah mulai menjauh di angka 2000-an. Antar kedua tim kali ini yang sebelumnya lead berada di tangan dari tim Nova. Namun mereka harus menunggu sampai late game mana lagi karena kayaknya investasi late game yang dipunya sama tim Nova itu nggak sebaik BSI. BSI punya JR, terus juga Dian hitungannya hero late game juga. Karena dia build-nya nih kayaknya versatile nih. Dia akan masuk menuju ke dalam build semi-semi mages juga. Dan begitu juga Pati. Apalagi Musang King. Ini sulit sih. Tyrant-nya juga free lagi, dilepas gini aja kayaknya Cimo. Musang King kalau udah bikin Breath Rope sih damage-nya bakal lebih sakit lagi ya. Ini 2 item aja tadi dia udah bisa langsung dapetin 2 pemain. Tapi Swan mencoba untuk mendapatkan momentum. Kali ini Ocean of Tears dibuka, tapi ada satu baut bersih yang begitu bagus. Menabrak ke arah 2 pemain, tapi ada backup yang cepat dari GR. Winning strategi yang belum memiliki damage yang cukup dari Wendy. Banyak banget resource skill yang keluar dari sisi Nova. Dan ini bakal jadi kerugian karena Swannya nggak berhasil untuk dapetin momentum turut mantranya tadi, Fiska. Iya, 1 menit dengan buff ya. Udah jalan 30-an detik tapi belum ada fight yang besar antara kedua tim. Waktu mereka nggak banyak karena next kita akan melihat ada ya Shadow Tyrant dan juga Shadow Overlord yang bisa diamankan antar kedua tim dengan ketertinggalan network yang makin jauh lagi. Cuma tadi kita ngeliat cuman beda 2.000 ya kan. Sekarang udah beda 3.000 ditembak pakai winning strategi darah sebanyak itu. Wendy like seriously bro? Tidak ada akan rasanya dan bakalan ada 4 player di dalam 2 bush yang berbeda. Tapi mereka sudah mengetahui infonya kalau misalkan Dark Tyrant udah di start sama tim BSI di sini Cimo. Iya, dan kali ini GR lumayan free hit di area belakangnya meskipun udah dapetin informasi dari Waypit. Tapi entrance-nya bakal coba dipegang sama Nova dari sisi kirinya. Dan maju ke arah depan CY. Berhasil untuk mendapatkan ke arah Tyrant yang Musang King tumbang. Bakal coba ditabrak. Siang berada di depan mata kali ini, tapi Wendy punya winning strategi yang bakal di-TB oleh teman-teman dari BSI. Kehilangan momentum, ditolong begitu saja sama CY. Karena tadi posisinya memang BSI mereka yang coba untuk ngekontes ya. Tapi ternyata gagal gitu. Mereka coba untuk nyolong tapi gagal dan CY yang berhasil untuk nge-secure ke arah Tyrant-nya. Dan ketika Tyrant buff dipegang sama pemain Nova, ditabrak lapa gitu. Alirannya udah hilang sepertiga, dihilangin sama BSI terus dilanjutin sama Nova. Tapi ternyata recovery team fight yang dipunya sama tim BSI masih belum
bagus kayaknya guys ya, karena di sana kena duel to the death. Terus smite yang dipunya sama si Y ini cepet banget. Karena kalau misalkan kena duel to the death ya, itu tuh dia naik ke atas langit itu guys, sulit juga ya. Dan perlu dipungkiri dari tim fight sebelumnya guys, ini truth mantra yang dipunya sama Swan itu nggak on point. Truth mantra nggak on point aja, mereka udah bisa ngebungkus 2 player Cimo di sana. Iya makanya. Truth mantranya momentumnya emang semahal itu ya dari Swan ya. Karena tadi sempat kejadian kan truth mantranya gagal di area mid nih. Tapi kali ini Nova nggak mau ngasih ke arah Overlordnya, mau ngambil 2 camp objektif sekaligus dari sisi Nova. Atau ini hanya bait semata? Outburst terlalu early sepertinya dari Waypit, tapi itu adalah outburst ancaman. Jadi tentunya biasa mereka menerima signal ancaman itu dan langsung disengage aja. Karena Swan pun udah melakukan rotasi, ngambil trap di arah brush mid kanannya. Sehingga biasa nggak akan melanjutkan kontes yang cukup berbahaya. Dan Overlord akan dilepaskan petnya di area bawah. Naga besar akan mulai berjalan. Meskipun belum dinosaurus ya teman-teman. Karena kalian pasti nunggu kan map dinosaurus. Ayo juga. Siapa yang kaget suka ngeliat dinosaurus di kiri Classland dan di kanan Farmland? Saya. Itu dia. Seru banget ya map yang baru ya kan, karena kita lagi kolaborasi guys, kolaborasinya official lagi ya kan. Lu lihat di sana ada favorite barat yang kalau tadi komboin di belakang dengan Thorax yang di sana dengan ada King's Blade, double kill masuk ke kantong dari tim BSI, dan Nova kali ini harus pulang karena mereka sudah tidak memiliki manpower yang cukup. Namun push power dari area bawah itu udah lumayan di cover dengan adanya 1 overload Vanguard dan Vanguard kecil yang kemungkinan besar inner tower yang dipunya sama tim BSI kali ini berhasil diamankan. Dicoba buat diambil Musang King-nya, tapi di sana masih bisa keluar ternyata Cimo ya. Iya makanya. Satu momentum ya, ini sebenarnya dari kedua tim sama-sama punya momentum yang cukup mahal ya. Kalau kita ngelihat meskipun naganya udah berjalan, tapi ternyata Viper Barat dari GR nih udah punya damage yang cukup. Dan thanks to Lady Zen juga dari Chehong. Dan sekarang Nova bakal ditabrak kali ini BSI. Mau coba untuk naikin tempo permainan. Pressure-nya tidak akan dilepas dari sisi BSI. Nova